Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai awas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi,
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, baik pemirsa di rumah, tema kita hari ini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu sebuah pernyataan yang kemudian menjadi perlindungan kita hari ini. Tema itu akan membawa kita untuk bisa kuat dan mengenal lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, ayat Alkitab ini berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini satu pernyataan yang kuat bagi kita semua, karena memang di situasi dan kondisi hari ini, itu orang-orang lagi cemas, orang-orang lagi takut. Kenapa? Karena situasi ekonomi yang kurang membaik, bahkan zona politik juga tidak kurang baik dalam hidup kita, dan bahkan beberapa orang itu mengalami yang namanya depresi karena keluar dari perusahaan atau dari persoalan yang melingkupinya. Sehingga orang mulai gelisah. Kenapa gelisah? Karena memang situasi tidak menentu dalam hidup kita. Saya tidak mengetahui kondisi saudara sekalian atau pemirsa yang ada di rumah, tapi ayat ini cukup untuk kita menjadi kuat kembali dengan pernyataan jangan gelisah hatimu. Karena kalau orang gelisah, segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia buat, itu tidak akan fokus. Dia tidak akan fokus kepada apa yang dia kerjakan. Sehingga kalau Alkitab berkata, jangan gelisah hatimu, berarti ini penting bagi kita, supaya kita jangan gelisah. Kalau kita tidak gelisah, maka kita bisa mengerjakan semua hal dengan baik. Nah, pertama pernyataan adalah percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nih, pemirsa coba tangkap ini, percaya kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Percaya bahwa Tuhan membuat kita. Percaya bahwa Tuhan yang menjaga hidup kita. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita makan, yang kita minum, itu disediakan oleh Tuhan. Sehingga tidak bisa orang berbangga diri juga bahwa sesungguhnya dia yang mendapatkan semua. Tidak, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan menyiapkan semua yang kita perlukan. Jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apapun. Nah, orang kalau sudah khawatir, itu mulai gelisah. Nah, pemirsa di rumah kalau gelisah, datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Dan ayat yang berikutnya berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saya ingin untuk memberi pelajaran sedikit di sini. Nah, kadang-kadang orang berkata bahwa janji Tuhan itu bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Yang kita pikirkan tempat tinggal secara fisik. Tempat tinggal orang belum meninggal karena tempat tinggal belum selesai. Karena begitu. Kadang-kadang orang mendapatkan sebuah penglihatan berkata bahwa di sorga dia datang dan kemudian dia melihat, oh tempat tinggalnya belum ada. Karena tempat tinggalnya belum ada, belum dipanggil oleh Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Nah, tempat tinggal yang dimaksud ini bukan tempat tinggal secara fisik. Tapi tempat tinggal yang dimaksud ini adalah seperti ini. Nah, hidup kita atau jiwa kita tinggal atau roh kita tinggal sementara di tubuh kita ini adalah tubuh jasmani yang satu kali waktu akan pergi juga. Kemana? Ya, Alkitab berkata kalau orang mati tubuh itu kembali ke tanah, hancur nih. Tinggal tulang, daging habis semua. Dan kemudian yang tersisa adalah jiwa dan roh. Nah, roh itu kembali kepada Tuhan karena itu adalah tenaga
yang harus baliknya ke Tuhan. Dan kemudian jiwa kita ini yang melayang-layang. Jiwa kita ini yang akan dihakimi. Nah, itu sebabnya jiwa ini perlu ada rumah. Jiwa ini perlu ada tempatnya. Kalau sekarang jiwa kita tinggal di tubuh yang fana ini, makanya Rasul Paulus sampaikan bahwa sesungguhnya kemah yang kita tempati sekarang atau tubuh yang kita tempati sekarang adalah tubuh yang fana. Karena tubuh yang fana ini bisa mengalami sakit. Bapak Ibu kalau sakit kan pasti mulai, waduh saya sakit A, sakit B. Karena memang tubuh kita ini tubuh yang fana. Yang bisa sakit, yang bisa mengalami depresi, yang bisa mengalami apapun. Karena tubuh kita terbatas dan bahkan Alkitab berkata hanya 70 tahun dan bahkan kalau bisa 80 tahun. Itu pun kalau bisa sampai ke sana dan selanjutnya. Tapi yang jelas, yang Tuhan Yesus sampaikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat ini adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini tidak bisa mati lagi. Tubuh kemuliaan ini kemudian hidup yang kekal. Karena janji Tuhan bagi kita semua adalah kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang ini kan kita semua siapapun dia, manusia dari negara manapun ya hidup tidak bisa loh sampai 500 tahun ya, tidaklah. Nah, kita akan hidup hanya beberapa tahun sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan tiba-tiba juga kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya janji Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Menyiapkan tempat bagi jiwa kita supaya jiwa kita bisa tinggal dan jiwa kita bisa tenang di dalam tubuh yang disiapkan atau rumah yang disiapkan oleh Tuhan. Dan ayat yang berikutnya berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow! Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat sekali. Tuhan itu mengasihi tidak seperti manusia mengasihi. Manusia mengasihi, kadang dia mengasihi hari ini dan kemudian besok tidak lagi. Itu sebabnya dalam kitab Yeremia, Alkitab berkata jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Kalau orang berharap kepada manusia, Alkitab bilang terkutuk dia. Tapi kalau dia berharap kepada Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Pemirsa di rumah yang mau diberkati oleh Tuhan, jangan sedikit-sedikit berharap kepada orang. Jangan sedikit-sedikit berharap kepada tetangga. Jangan sedikit-sedikit berharap kepada orang yang lebih kaya. Tapi mari kita berharapnya kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia menyiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan kalau kita sakit, Dia pulihkan hidup kita. Kita dalam keadaan yang lemah, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Tentu ini tidak mudah, semudah yang kita bayangkan. Karena pernyataan jangan gelisah, kadang-kadang diucapkan kepada orang jangan gelisah, tapi orang tetap gelisah juga. Jadi ini tidak mudah. Itu sebabnya hidup jangan khawatir. Kalau kita khawatir, maka kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita tidak khawatir dan segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan menjamah kita. Tuhan akan memberi kita pengharapan. Tuhan akan melindungi dan memberi damai dalam hidup kita. Nah, kalau saudara sudah gelisah, tidak mungkin damai itu akan datang bagi kita. Tapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kedamaian dan sukacita akan menjadi milik bagian kita. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini hebatnya. Kalau kita dengan Tuhan, waktu tidak ada jalan, Tuhan siapkan jalan baru bagi kita. Nah, ketika kita berjalan, kadang kan di depan sudah buntu. Kita mau maju, tidak ada yang kita dapatkan. Mau mundur juga akan lebih berbahaya. Ke samping kiri kanan tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan berjanji begini, Dia akan membuka jalan baru bagimu, memberi pertolongan bagi hidupmu. Kalau engkau dalam situasi dan kondisi yang buntu, Tuhan akan menolong hidupmu. Apakah itu terbukti dalam firman Tuhan? Banyak buktinya. Ketika bangsa Israel, mereka ingin menyeberang yang disebut dengan Laut Kolsum. Mereka ingin menyeberang Laut Teberau. Mereka ingin menyeberang dan laut itu tidak dalam keadaan yang tidak bisa atau tidak mungkin untuk mereka seberangi. Tapi kemudian Tuhan menolong mereka dengan cara laut itu dibelah dan kemudian orang bisa menyeberang
laut itu dengan baik. Dan kemudian mereka mendapat kekuatan, mereka mendapatkan sukacita dari Tuhan. Nah, dalam program Kabar Sukacita ini, saya ingin pemirsa bersukacita. Jangan hidup sedikit cemberut. Kalau cemberut, itu biasa mulai menilai orang. Kalau mulai menilai orang, mulai buang muka dengan orang. Saudara, kalau terlalu banyak buang muka, maka mukamu akan habis. Kalau mukamu sudah habis, engkau pasti akan cari muka satu kali waktu. Ya, itu sebabnya mukamu tetap jangan dibuang. Pegang aja mukamu sendiri dan hiduplah dalam keadaan yang sukacita. Karena ini kabar sukacita. Kabar sukacita membawa yang terbaik bagi kita semua. Saya tahu bahwa semua orang dalam keadaan yang gelisah. Tapi hari ini dengan firman Tuhan ini, dengan renungan ini, saudara tidak akan gelisah lagi, saudara tidak akan penuh dengan kekhawatiran lagi, tapi saudara penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara bahagia, Tuhan tidak pernah ingin saudara mengalami depresi terus-menerus. Tuhan ingin saudara bahagia, Tuhan ingin saudara nyaman, Tuhan ingin saudara berkelimpahan, Tuhan ingin saudara mengalami yang terbaik dalam kerajaan sorga dalam hidupmu. Kalau itu sudah terjadi buatmu, maka engkau akan melihat kemuliaan yang besar dari Tuhan. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Itu sebabnya tetap percaya kepadanya. Dia siapkan yang terbaik bagi hidupmu. Hari ini di tempat ini bersama dengan keluarga besar TVRI Sulawesi Selatan dalam program ini sangat membantu kita. Semua para pemirsa untuk bisa mendengar sesuatu yang baru yang datang dari para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan suatu hal yang terbaik bagi kita semua supaya kita hidup tidak lagi dalam keadaan ketakutan tapi kita hidup dalam keadaan sukacita. Biarlah apa yang kita alami hari-hari ini, kekuatan yang kita alami, firman Tuhan yang kita alami, berkat Tuhan yang kita alami, dan mujizat-mujizat yang kita alami, itu membawa sesuatu yang besar dalam hidup kita. Sehingga semakin hari iman kita akan semakin bertumbuh, semakin hari iman kita semakin naik, dan bukan hanya standar-standar saja. Kalau imanmu standar dan nilaimu akan hanya standar. Tapi Alkitab berkata kalau engkau mendengar firman, membaca firman Tuhan, maka imanmu akan bertambah. Kalau engkau mau tukarkan sesuatu, imanmu menjadi alat tukarnya. Nah, kalau di dunia ini uang menjadi alat tukar, tentu di sorga kamu harus punya iman, baru kemudian bisa menukarkan sesuatu di sorga. Karena Tuhan menjawab doamu bukan karena kebutuhanmu, tapi Tuhan menjawab doamu karena imanmu kepadanya. Ya, itu sebabnya mari beriman kepada Dia, percaya kepada Dia. Dia yang memberi penghiburan, Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi pengharapan bagi kita semua. Dia yang menyiapkan tempat bagi kita semua. Di dalam segala keadaan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, selalu Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Jangan taruh Tuhan nomor dua. Taruh segala sesuatu untuk kebutuhan kita nomor satu. Tuhan nomor dua dalam hidup kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Tuhan nomor satu, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan khotbah ini atau renungan ini membawa kita semakin hari semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam renungan hari ini, kami sudah mendengarkannya, kami sudah mengalaminya, dan bahkan hamba sudah memberitahukan kepada setiap kami pada kesempatan hari ini termasuk pemirsa di rumah, tentang Engkau menyiapkan tempat bagi kami atau rumah bagi kami. Dan itu sebabnya rumah itu menjadi rumah yang kekal bagi hidup kami. Itu sebabnya hidup kami ini biar diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini juga, dari ruangan ini, hamba juga berdoa untuk semua yang ada bekerja di TVRI Sulawesi Selatan. Mulai dari pimpinannya, Tuhan berkati, Tuhan jaga, berikan dia yang terbaik, taruh hal-hal yang terbaik, taruh ide-ide yang baru di dalam hidupnya untuk mengembangkan TVRI ini lebih dahsyat dan luar biasa. Dan semua kru yang bekerja, mereka dijauhkan dari segala malapetaka, marabahaya apapun. Mereka diberkati, dilindungi. Ada ide-ide baru yang keluar dari hidup mereka. Sehingga mereka mengalami yang disebut dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan juga TVRI ini menjadi berkembang lebih hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami sudah dengar firman dan kami sudah diberkati. Semua pemirsa di rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oh, oh, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oh, oh, melintasi langit biru bagaikan raja wali.